Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi topik 6 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan topik pembahasan implementasi pembelajaran dalam UBD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Eka Putri, Dwi Dara Budi Inawati, Farida Rahmawati, Hilyatul Mahmudah, Maulida Agustiarma, M. Zainal Fahmi, Nur Istiqomah, saya sendiri Novinanda Laila Hadi, Mega Mustika Hidayah, dan Siti Rania Nur Azizah AP. Saya Siti Rania Nur Azizah Antarila Putri bersama rekan-rekan dari kelompok 2 akan membahas tentang aktivitas pembelajaran baik dari tindakan guru dan kegiatan siswa yang terdiri dari 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan? Kegiatan 1, 2, atau 3? Dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Pertanyaan yang kedua, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, kegiatan yang sering dilakukan pendidik yaitu pada kegiatan 2 menggunakan metode fasilitatif atau konstruktivisme, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Proses ini melibatkan pengalaman, refleksi, dan keterlibatan aktif peserta didik untuk memahami dan menciptakan pemahaman baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Kegiatan tersebut melibatkan pencapaian konsep, pembelajaran kooperatif, pertanyaan eksperimental, representasi grafis, pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi, seminar, Sokrates, dan proses penulisan. Saya, Maulida Gustiarma, akan melanjutkan presentasi. Alasan mengapa kami memilih kegiatan tersebut yaitu yang pertama adalah memicu keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, kemudian mendorong peserta didik mengembangkan kemampuan 4C, kemudian memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran dan membangun pengetahuan mereka sendiri, dan yang terakhir adalah mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kegiatan yang sering dilakukan dalam tindakan peserta didik. Kegiatan yang pertama, menerima, dan menanggapi. Kegiatan ini sering ditemukan di mana peserta didik dapat mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki. Kemudian peserta didik dapat mendengarkan, menonton, mencatat pertanyaan, dan menjawab lalu memberikan tanggapannya. Selanjutnya yaitu alasan memilih kegiatan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami memilih kegiatan 1 yaitu menerima, dan menanggapi, di mana kegiatan ini sering kita temui dan lakukan. Hal ini karena pendidik masih menganut paradigma lama. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kegiatan ini. Namun, peserta didik pada abad 21 ini memiliki kebutuhan belajar yang tidak sama. Peserta didik abad 21 dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, sedangkan pada kegiatan ini peserta didik tidak dibiasakan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, sehingga dikhawatirkan peserta didik tidak akan terbiasa memberikan kontribusinya terhadap masyarakat kelak. Baik, selanjutnya, menurut kelompok kami, kegiatan yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu yang pertama ada tindakan guru dengan menggunakan metode fasilitatif atau konstruktivis. Dan pada kegiatan peserta didik yaitu dengan membangun, memeriksa, dan memperluas pengetahuan peserta didik. Jadi, menurut kelompok kami di sini kegiatan yang kedua cocok dan sesuai dengan peserta didik yang kekinian.
dikarenakan kegiatan ini bertujuan untuk membangun, memeriksa, memperluas, dan memancing motivasi belajar siswa dengan meningkatkan keaktifan atau keterlibatannya dalam proses pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga dapat membangun pemahaman materi serta kompetensi yang dimilikinya. Setelah itu, pendidik ataupun peserta didik dapat memeriksa dan mengetahui diri mereka yang berkaitan dengan kelebihan atau kekurangan pada diri mereka. Peserta didik dapat memperluas wawasan, melengkapi kekurangan, serta mengembangkan kelebihan atau potensi diri mereka. Hal ini sesuai dengan pengertian dari Ki Hajar Dewantara, serta kurikulum Merdeka saat ini, di mana pendidikan harus berpusat kepada peserta didik guna memenuhi kebutuhan serta pemahaman dari peserta didik tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan, kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.